Wahyu Oktoriza, saya menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang mulia, sidang kali ini dihadiri oleh jaksa penuntut umum, penasihat hukum beserta terdakwa serta para saksi dan ahli yang telah siap dipanggil. Tidak ada pihak yang menghadiri. Baik, sebelum masuk ke pokok perkara, kami akan memeriksa identitas terdakwa. Saudara jaksa, mohon dibacakan identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan. Dengan hormat yang mulia, terdakwa bernama lengkap Wahyu Oktoriza, lahir di Cirebon pada tanggal 3 Januari 1996, umur 29 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, beragama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Kampung Situdaun, RT 11 RW 3, Kelurahan Situdaun, Kecamatan Tejolaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Terdakwa, apakah benar itu identitas saudara? Benar yang mulia. Terdakwa, bicaralah yang jelas dan keras sedikit. Ini persidangan, bukan ngobrol di luar. Baik yang mulia. Benar, itu identitas saya. Baik, identitas telah sesuai. Selanjutnya jaksa penuntut umum dipersilakan membacakan surat dakwaan secara lengkap dan jelas. Baik, terima kasih yang mulia. Saya penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan ini mendakwa terdakwa Wahyu Oktoriza karena pada sepanjang tahun 2025 bertempat di Jalan Tanah Kusir 2, Gang Abdurrahman, RT 10 RW 9, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan tindak pidana sebagai berikut. Dakwaan primer bahwa terdakwa setiap orang yang tanpa izin menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencarian atau turut serta dalam perusahaan perjudian yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Saksi Pia Almira SH mendapat tugas penyelidikan judi online pada 1 Juni 2025. 2. Ditemukan 10 situs judi online antara lain yang terlampir. 3. Saksi berhasil melakukan registrasi deposit minimal 10.000 dan bermain slot serta togel. 4. Hasil penyidikan menunjukkan bahwa payment gateway situs-situs tersebut terintegrasi dengan PT Sumber Teknologi Sentosa, di mana terdakwa menjabat sebagai direktur utama. 5. Terdakwa mendirikan sendiri PT tersebut, membuka rekening perusahaan atas namanya sendiri, dan mengakses internet banking perusahaan. 6. Pada 2 Desember 2025 dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa. Ditemukan barang bukti berupa 1 unit handphone iPhone 15, 1 unit laptop Lenovo, dan NPWP atas nama terdakwa. 7. Terdakwa mengetahui PT-nya akan digunakan untuk payment gateway, namun tidak pernah melaporkan aliran dana mencurigakan. 8. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 426 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Demikian dakwaan kami yang mulia. Untuk dakwaan subsidiar akan kami bacakan jika nanti diserukan. Terima kasih, saudara jaksa. Apakah penasihat hukum terdakwa keberatan dengan surat dakwaan tersebut? Baik, terima kasih yang mulia. Dengan hormat, kami keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum. Surat dakwaan tersebut kabur, obskur libel, dan tidak memenuhi syarat formil maupun material. Oleh karena itu, kami akan mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Silakan, eksepsi diajukan secara tertulis, namun untuk efisiensi waktu bacakan pokok-pokok keberatan saudara. Izin yang mulia, ada 3 keberatan utama kami. Yang pertama mengenai lokus dan tempus delicti. Surat dakwaan menyebut tahun 2025 sampai dengan tahun 2025 dan kurun waktu dalam tahun 2025. Frasa ini sangat tidak tegas dan membingungkan, ambigu. Apakah perbuatan dilakukan sepanjang 365 hari itu atau hanya bulan tertentu?
Hal ini melanggar pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP yang mensyaratkan uraian waktu dan tempat secara cermat. Yang kedua, unsur pasal tidak digambarkan. Dalam dakwaan primer disebut menjadikan sebagai mata pencarian. Namun fakta yang diuraikan sendiri oleh jaksa menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah diberikan akses ke dashboard payment gateway, tidak tahu aktivitas transaksi judi, dan hanya menerima gaji sebagai karyawan. Tidak ada satupun kalimat yang menunjukkan bahwa terdakwa menggantungkan hidup dari perjudian. Yang ketiga, tidak ada hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dengan situs judi. Terdakwa hanya seorang direktur boneka yang identitasnya dipakai tanpa kendali operasional. Dalam hukum pidana, terdapat asas yang berbunyi gens strat zonder schuld. Tiada pidana tanpa kesalahan. Klien kami tidak memiliki niat jahat. Maka dengan ini, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan menyatakan surat dakwaan batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Terima kasih saudara penasihat hukum. Saudara jaksa, tanggapan saudara terhadap eksepsi ini? Yang Mulia, eksepsi penasihat hukum sama sekali tidak benar, tidak berdasar. Pertama, frasa waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2025 secara konteks jelas merujuk pada sepanjang tahun 2025. Tidak ada kekaburan yang membatalkan dakwaan. Kedua, mengenai unsur pasal, apakah terdakwa menjadikan judi sebagai mata pencarian atau turut serta dalam perusahaan perjudian itu adalah ranah pembuktian, bukan ranah eksepsi. PH keliru jika mencampur adukan eksepsi dengan pokok perkara. Ketiga, soal hubungan kausal, kami memiliki alat bukti B1 sampai B13 yang akan kami tunjukkan di persidangan nanti. Jadi eksepsi PH tidak berdasar hukum. Kami mohon agar eksepsi ditolak seluruhnya. Baik, cukup. Majelis akan mempertimbangkan eksepsi ini. Untuk itu, sidang akan diskors selama 30 menit untuk musyawarah putusan selah. Sidang ditunda. Sidang kami lanjutkan. Setelah mempelajari eksepsi penasihat hukum dan jawaban jaksa penuntut umum, majelis hakim akan membacakan putusan selah. Bahwa meskipun frasa tahun 2025 sampai dengan tahun 2025 kurang sempurna, namun dalam konteks surat dakwaan secara keseluruhan telah jelas merujuk pada kurun waktu Januari sampai Desember 2025. Tidak terdapat kekaburan yang membatalkan dakwaan. Bahwa mengenai unsur-unsur pasal, apakah terbukti atau tidak adalah ranah pembuktian pada pokok perkara, bukan pada tahap eksepsi. Bahwa perbedaan penyebutan tanggal penangkapan tidak berkaitan dengan unsur delik dan paling jauh merupakan kesalahan administratif yang tidak menyebabkan dakwaan batal demi hukum. Maka, majelis hakim mengadili 1. Menolaknya eksepsi penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pada pokoknya. 3. Menetapkan sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi, ahli, dan barang bukti. Demikian putusan selah kami, saudara jaksa. Silakan panggil saksi pertama. Baik, kami hadirkan saksi Pia Almira SH, penyidik pada Direktorat Tindak Pidana Cyber Polri. Saksi Pia Almira SH, silakan masuk ke ruangan sidang. Saksi Pia Almira SH, bersediakah Anda untuk bersumpah? Saya bersedia, Yang Mulia. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Saksi Pia, silakan kembali ke kursi. Saudari jaksa, silakan bertanya kepada saksi. Baik, Yang Mulia. Saudari saksi, mohon jelaskan pekerjaan saudari dan kaitannya dengan perkara ini. Saya izin menjawab, Yang Mulia. Saya adalah penyidik pada Direktorat Tindak Pidana Cyber Polri. Pada tanggal 1 Juni 2025, saya mendapat tugas untuk melakukan patroli cyber terkait judi online. Apa yang saudari temukan? Saya menemukan 10 situs yang
menampilkan permainan slot dan togel, melakukan registrasi, deposit, dan bermain. Semua situs tersebut menggunakan payment gateway yang terintegrasi dengan PT Sumber Teknologi Sentosa. Apakah terdakwa terkait dengan PT tersebut? Terdakwa Wahyu Oktoriska adalah Direktur Utama PT Sumber Teknologi Sentosa. Kami melakukan penangkapan di rumahnya pada 2 Desember 2025 dan menyita HP serta laptop yang digunakan untuk mengakses rekening perusahaan. Apakah terdakwa mengakui perannya? Terdakwa mengakui mendirikan PT, membuka rekening dan mengakses internet banking. Namun, ia mengaku tidak pernah diberi akses ke dashboard payment gateway. Terima kasih, cukup Yang Mulia. Saudara penasihat hukum, silakan melakukan pemeriksaan silang atau cross examination. Terima kasih Yang Mulia. Saudari saksi, apakah benar bahwa dalam berkas perkara disebutkan bahwa terdakwa tidak pernah diberikan akses dashboard payment gateway, tidak punya username, password, maupun OTP? Benar, karena memang itu keterangan dari terdakwa. Apakah dalam HP dan laptop yang disita, saudari temukan aplikasi judi, riwayat browsing situs judi, atau percakapan tentang judi? Setahu saya tidak ditemukan secara langsung, tapi ada akses internet banking perusahaan. Jadi, saudari tidak punya bukti bahwa terdakwa secara sadar dan sengaja mengoperasikan transaksi judi? Dari barang bukti tidak ada, tapi sebagai direktur seharusnya ia curiga. Seharusnya curiga. Apakah seharusnya curiga dapat menjadi dasar pidana dalam hukum kita? Bagaimana saudari saksi? Tidak langsung, Yang Mulia. Cukup Yang Mulia, terima kasih. Saudari saksi, apakah menurut pengalaman saudari, biasanya direktur perusahaan payment gateway mengetahui secara spesifik merchant judi? Sebetulnya tergantung sistemnya. Jika ia tidak diberikan akses ke dashboard, ia hanya melihat aliran dana tanpa label. Oke, baik. Saksi dapat kembali ke ruang tunggu. Terima kasih. Kami hadirkan saksi ahli Dr. Adevani ST SHM.Com. Saksi ahli Dr. Adevani ST SHM.Com, silakan masuk ke ruangan sidang. Saudari Fani, sediakah Anda sumpah? Siap. Baik. Silakan berdiri ke depan. Saudari Fani, silakan ikuti saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang sebenarnya, yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, silakan kembali. Saudari ahli, jelaskan latar belakang kompetensi atau keahlian saudari. Saya adalah pakar di bidang teknologi informasi, digital forensik, dan hukum pidana cyber. Saya telah menangani banyak kasus serupa. Menurut keilmuan saudari, apakah menyediakan payment gateway untuk situs judi online termasuk dalam turut serta dalam perusahaan perjudian? Ya, payment gateway adalah sarana esensial dalam ekosistem judi online. Tanpa payment gateway, pemain tidak bisa deposit atau withdraw secara fungsional. Penyediaan payment gateway merupakan bagian integral dari rantai perjudian yang memungkinkan terjadinya transaksi, maka ia dapat dikategorikan sebagai turut serta dalam perusahaan perjudian. Apakah terdakwa dapat mengetahui bahwa transaksi yang diproses adalah transaksi judi? Jika ia hanya masuk internet banking tanpa akses ke dashboard payment gateway, maka ia hanya melihat nominal dan kode merchant. Tidak ada label judi. Untuk mengetahui secara spesifik, ia harus memiliki akses ke dashboard. Baik, terima kasih. Saudari ahli, jika seseorang tidak memiliki akses dashboard, tidak pernah diberitahu dan tidak pernah melihat kata judi di rekening orang, apakah secara teknis orang tersebut dapat dikatakan tahu bahwa transaksinya adalah transaksi judi? Secara teknis tidak, karena informasi yang tampak di internet banking hanya
pas tanpa akses dashboard, ia buta terhadap detail. Oke, terima kasih saudari ahli. Saya kira cukup yang mulia. Saksi ahli dapat kembali. Apakah ada saksi meringankan dari pihak penasihat hukum? Ada yang mulia, kami hadirkan saksi Fumi SE, rekan kerja terdakwa di perusahaan sebelumnya. Saksi Fumi SE, silakan masuk ke ruangan sidang. Bersedia yang mulia. Baik, silakan maju ke depan. Silakan ikuti saya, saudari Fumi. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, silakan duduk kembali. Yang mulia, saya izin bertanya kepada saksi saudari Fumi. Saudari Fumi, bagaimana karakter terdakwa menurut saudari? Wahyu itu orangnya polos, mudah diyakinkan dan kurang berpengalaman. Di kantor lama ia hanya karyawan biasa. Saya tidak yakin ia mampu merancang skema judi online sendirian. Saudari saksi, apakah Anda ikut serta dalam pendirian PT Sumber Teknologi Sentosa? Tidak, Apakah Anda pernah melihat langsung terdakwa mengoperasikan payment gateway? tidak, Jadi, keterangan saudari hanya opini pribadi, bukan fakta yang saudari lihat. iya. Cukup yang mulia. Baik, pemeriksaan saksi selesai. Selanjutnya, silakan jaksa membacakan tuntutan. Yang mulia majelis hakim, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti yang sah, dan keyakinan kami, maka terdakwa Wahyu Oktoriska telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer pasal 426 ayat 1 huruf A KUHP 2023. Hal-hal yang memberatkan yakni: pertama, perbuatan terdakwa mendukung ekosistem perjudian online yang merusak moral bangsa. Kedua, jumlah situs lebih dari 10, skala luas. Ketiga, sebagai direktur utama, ia seharusnya memiliki tanggung jawab lebih besar. Hal-hal yang meringankan berikut. Pertama, terdakwa kooperatif. Kedua, belum pernah dihukum. Ketiga, masih muda. Maka kami menuntut: 1. Menyatakan terdakwa terbukti salah. 2. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dikurangi masa tahanan serta denda sebesar 50 juta rupiah subsidi kurungan 3 bulan. Ketiga, barang bukti HP dan laptop dirampas untuk dimusnahkan, NPWP dikembalikan, rekening perusahaan dirampas untuk negara. Keempat, terdakwa tetap ditahan. Terima kasih yang mulia. Terima kasih, saudari jaksa. Sekarang giliran penasihat hukum untuk membacakan pledoi atau pembelaan. Baik, terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim. Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat, kami penasihat hukum terdakwa Wahyu Oktoriska dengan rendah hati menyampaikan pembelaan ini. Klien kami hanyalah seorang pemuda lulusan SMA yang bekerja keras mencari nafkah. Ia tidak pernah bercita-cita menjadi bandar judi. Ia tidak pernah membuka situs judi. Ia tidak pernah mengajak orang lain untuk berjudi. Ia hanyalah seorang direktur boneka, direktur komando yang identitasnya dipakai oleh orang lain yang kini masih buronan. Fakta persidangan membuktikan terdakwa tidak pernah diberi akses dashboard payment gateway. Ia tidak tahu transaksi apa yang diproses. Ia hanya melihat angka-angka di rekening koran tanpa label judi. Dalam hukum pidana dikenal asas gens straf zonder schuld, tiada pidana tanpa kesalahan. Niat jahat atau mens rea harus dibuktikan. Di sini tidak ada niat jahat. Klien kami tidak pernah bermaksud membantu perjudian. Ia hanya dimanfaatkan. Penuntut umum menuntut 2 tahun penjara. Tapi tanyakan pada hati nurani yang mulia,
Apakah adil memenjarakan seorang pemuda yang tidak tahu menahu sementara dalam sebenarnya masih bebas berkeliaran? Oleh karena itu, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat, yang pertama membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Yang kedua, atau jika majelis berpendapat lain, mohon pidana seringan-ringannya. Masa tahanan yang telah dijalani dianggap cukup. Yang ketiga, barang bukti HP dan laptop dikembalikan karena tidak terbukti digunakan untuk kejahatan. Demikian pembelaan kami serahkan segalanya kepada kebijaksanaan yang mulia. Terima kasih. Terima kasih saudara penasihat hukum. Apakah jaksa ingin menyampaikan replik? Kami tetap pada tuntutan pengetahuan abstrak terdakwa bahwa PT-nya untuk payment gateway sudah cukup sebagai niat jahat. Ia seharusnya memverifikasi merchant, ia lalai. Itu sudah culpa yang dapat dipidana. Tanpa akses dashboard, tanpa label transaksi, bagaimana mungkin ia tahu? Jaksa tidak bisa menuntut seseorang untuk mencegah sesuatu yang tidak diketahuinya. Itu melanggar asas kepastian hukum. Cukup. Sidang kami skor selama 60 menit untuk musyawarah putusan akhir. Sidang ditunda. Sidang dibuka. Dengan ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan membacakan putusan akhir dalam nomor perkara 166 pidana 2026 Pengadilan Jakarta Selatan dengan terdakwa Wahyu Rizka. Saudara terdakwa setelah membaca depan. Baik, saya akan membacakan putusan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pemeriksaan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Bahwa seluruh unsur pasal 426 ayat 1 KUHP 2023 telah terbukti secara sah dan meyakinkan, menimbang bahwa dakwaan primer terbukti sehingga dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan. Menimbang bahwa alasan pemaaf tidak terbukti. Menimbang bahwa terdakwa tidak terbukti sebagai pengendali utama situs judi, hanya berperan sebagai penyedia badan hukum dan payment gateway. Hal memberatkan: 1. Perbuatan terdakwa mendukung ekosistem perjudian online yang merugikan masyarakat dan merusak moral bangsa. 2. Jumlah situs judi yang terintegrasi lebih dari 10 situs menunjukkan skala dampak yang luas. 3. Terdakwa direktur utama seharusnya memiliki tanggung jawab yang lebih besar dan memastikan kepatuhan hukum perusahaan. Hal yang meringankan: terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan. 2. Terdakwa belum pernah dihukum. 3. Terdakwa tergolong muda dan memiliki kandungan keluarga. 4. Terdakwa bukan penggagas atau pemodal utama kejahatan, melainkan lebih sebagai fasilitator pasif. 5. Terdakwa tidak menikmati keuntungan besar dari aktivitas tersebut. Pidana yang dijatuhkan menimbang bahwa berdasarkan pasal 426 ayat 1 huruf KUHP 2023 ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun dan denda kategori 5. Menimbang bahwa mengingat hal memberatkan dan meringankan secara seimbang, pidana penjara selama 2 tahun dengan denda Rp30 juta dirasa cukup dan memberi efek jerah. Amar putusan mengadili: 1. Menyatakan terdakwa Wahyu Rizka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa izin memberikan kesempatan untuk main judi dan turut serta dalam perusahaan perjudian. Sebagaimana dalam pasal 426 ayat 1 huruf A Undang-Undang 1 Tahun 2023 tentang KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sebesar Rp30 juta. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruh dari pidana penjara yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. 6. Menetapkan
B2 atau laptop terdakwa dirampas untuk dimusnahkan. B3 atau NPWP dikembalikan kepada terdakwa. B5 atau rekening PT Sumber Teknologi Sentosa pada Bank Mandiri BCA dirampas untuk negara. B4, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, serta B13 tetap termasuk dalam berkas perkara. 7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000. Ketentuan banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Memerintahkan kepada panitera untuk memberitahukan putusan ini kepada terdakwa, penasihat hukum, dan penuntut hukum. Memberitahukan kepada pihak bahwa dalam 7 hari setelah putusan diucapkan dalam mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Apabila tidak ada upaya hukum banding dalam jangka waktu tersebut, maka putusan ini dinyatakan kekuatan hukum tetap. Demikian, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para hakim anggota, dibantu oleh Dwi Wahyuni SH sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa serta penasihat hukum. Terdakwa, apakah saudara menerima? Jika tidak, putusan ini dapat dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam waktu 7 hari. Saya tidak terima, saudara yang mulia. Saya tidak bersalah. Kami akan mempertimbangkan upaya hukum yang mulia.